Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam hutan tertentu di lembah 100 tikungan, lapisan es mengembun di pohon dan rumput. Udara dingin berkeliaran di mana-mana, dan bahkan memenuhi area itu. Lin Ran masih berdiri di tengahnya, sambil mengangkat kepalanya untuk melihat malam berbintang. Dadanya naik turun, dan matanya penuh dengan keheranan. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan mulai tenang. Dia jelas-jelas tidak berada di ranah surga, namun dia bisa menahan udara dan berjalan. Apakah dia memahami keterampilan unik Imperial Sky Sage? Pikir Lin Ran. Lin Ran mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak terus mengejarnya. Dia hanya berbalik dan kembali. Bukannya dia tidak ingin mengejarnya, karena setelah melihat semua metode Chu Feng, dia membenci dirinya sendiri, karena tidak mengambil semua yang dimiliki oleh Chu Feng untuk dirinya sendiri. Tapi sayangnya, dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, itu saat Chu Feng yang bisa berjalan di udara. Lin Ran kemudian kembali ke tempat Gong Luyun berada. Dia menemukan bahwa, bekas cakar serta lubang cakar besar masih ada di sana. Namun, jika dibandingkan sebelum ketika dia pergi, perubahan pun segera terjadi. 6 pilar air kecil sedang disemprotkan keluar dari lubang cakar tersebut. Satu jari saja sudah mengandung begitu banyak kekuatan. Bahkan lubang ini terhubung ke aliran air bawah tanah. Ucap Lin Ran sambil mengerutkan kening dia, dan syok memenuhi pandangannya. Kakek, apakah orang itu benar-benar menggunakan keterampilan rahasia yang legendaris? Melihat itu, Gong Luyun pergi untuk bertanya, karena dia masih ingat kekuatan menakutkan yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara pribadi, tapi aku telah meneliti keterampilan rahasia. Tidak masalah jika kamu melihatnya dalam hal kekuatan, tapi apa yang Tuan Jubah Abu-Abu itu gunakan, maka itu tidak diragukan lagi adalah keterampilan rahasia. Dan juga, tidak hanya orang itu mendapatkan keterampilan rahasia, dia juga memahami keterampilan bela diri yang sangat kuat, jawab Lin Ran. Wajah Lin Ran penuh dengan kekaguman, ketika dia mengingat adegan di mana Chu Feng berjalan di udara. Awalnya dia berpikir bahwa, dengan kultivasinya yang tinggi pada saat ini, dia bisa benar-benar bisa menekan Chu Feng. Akan tetapi, itu sia-sia saja, karena metode yang dipahami Chu Feng sangat misterius hingga ke tingkat ekstrim. Metode itu benar-benar membuat hatinya gatal, dan itu sangat tidak bisa ditoleransi. Apakah dia memahami metode lain? Metode apa? Tanya Gong Luyun yang mengungkapkan rasa ingin tahunya. Tidak perlu bertanya tentang itu. Karena bagaimanapun, itu adalah metode orang lain. Jika di masa depan aku bisa mendapatkan keterampilan rahasia, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Luyun, meskipun bakatmu tidak buruk, tapi itu bukan yang terbaik di benua 9 provinsi. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya ke tingkat tertentu. Tuan Jubah Abu-Abu tidak akan menyerang kamu tanpa sebab atau alasan, dan dia pasti memiliki semacam hubungan dengan Chu Feng. Jadi lebih baik, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, ucap Lin Ran mengingatkan. Apa? Tuan Jubah Abu-Abu misterius itu terkait dengan Chu Feng, seru Gong Luyun. Dia merasa itu sangat aneh, ketika dia berpikir bahwa Tuan Jubah Abu-Abu yang menangkap begitu banyak metode khusus, ternyata dia terkait dengan Chu Feng. Gong Luyun tidak punya cara untuk menerimanya. Meskipun itu hanya dugaanku saja, tapi itu sangatlah mungkin. Bahkan aku akan kesulitan menangkap Tuan Jubah Abu-Abu jika dia menyelinap ke tempat ini. Dan bahkan jika aku melapor kembali ke Istana Pangeran, aku yakin mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Menurut aturan dengan statusku, meskipun aku bisa melindungi kalian semua saat kamu masuk, tapi aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Untuk menghindari serangan lagi pada dirimu, yang terbaik bagi kamu adalah untuk meninggalkan perburuan ini. Kata Lin Ran. Tapi ini, setelah mendengar kata-kata itu, wajah Gong Luyun sangat berubah. Tidak ada ini atau itu.
Apakah kamu tidak menginginkan kehidupan yang penting, atau apakah sedikit bahan obat mendalam ini jauh lebih penting? Apakah kamu ingin bernasib sama dengan teman-teman kamu yang seperti anjing, dan menjadi timbunan daging dan genangan darah? Lin Ran berteriak dengan tajam, dan kemudian menambahkan, dengan adanya aku di sini, apakah kamu takut tidak akan memiliki sumber daya kultivasi? Jangan khawatir, aku telah mengajak tuan rumah mansion, untuk membiarkan kamu bergabung dengan rumah Pangeran Qilin aku. Pada saat itu, aku bisa memberikan semua kemampuan aku kepadamu, tambah Lin Ran. Terima kasih ke atas perhatian dan kebaikanmu, balas Gong Luyun. Setelah mendengar kata-kata itu, Gong Luyun berubah dari kesengsaraan, menjadi kebahagiaan. Dan kebahagiaannya cukup tak terduga, karena Istana Pangeran Qilin adalah penguasa sejati Provinsi Azure. Kembalilah, aku akan secara tersembunyi melindungimu. Ucap Lin Ran sambil tersenyum, dan kemudian melambaikan tangannya. Dia cukup baik padanya, dan tatapannya itu penuh dengan kasih sayang. Tentu saja, Gong Luyun tidak berani membantahnya. Dengan suasana hati yang bahagia, dia kembali ke jalan tempat dia berasal. Dia yang membuat Lin Ran secara tersembunyi melindunginya, itu tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran. Setelah Gong Luyun pergi jauh, Lin Ran mengeluarkan surat dari saku di dadanya. Setelah membuka surat itu, ada beberapa baris karakter yang anggun. Tuan Lin Ran, apakah kamu masih ingat, dengan seorang wanita yang telah menyelamatkan hidup kamu 20 tahun yang lalu, di luar kota kura-kura hitam? Dan juga, wanita itu kehilangan kesuciannya olehmu. Meskipun aku saat ini adalah istri penguasa kota kura-kura hitam, Luyun adalah anak di antara kamu dan aku. Dia bukan putra Gong Changshan, tapi dia adalah anakmu. Awalnya aku tidak ingin menyebutkan masalah ini kepadamu, karena bagaimanapun juga bagi dirimu, seorang wanita sepertiku bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun pada akhirnya, faktanya Luyun adalah anakmu. Gong Changshan itu terlalu keras kepala, dan dia harus mengirim Luyun ke sekte kelas 2 sekte Azure Dragon itu untuk berkultivasi, dan dia telah menyia-nyiakan bakat baik Luyun. Aku berharap padamu, agar kamu dapat melihat Luyun sebagai darah dan daging kamu sendiri untuk membawa Luyun dari sekte Azure Dragon, dan memberinya masa depan yang lebih baik. Setelah membacanya, Lin Ran dengan enggan melipat surat itu kembali. Dia tidak memasukkannya ke dalam kosmos saknya, tetapi kembali ke dalam saku dadanya, dan kemudian dengan tenang berkata, aku sudah mencarimu selama 20 tahun, tapi aku tidak akan pernah berpikir, bahwa kamu memberiku kejutan seperti itu selain mencarimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putra kami menjadi seseorang yang tidak akan dikenal, pikir Lin Ran. Di saat Lin Ran memikirkan kekasihnya sendiri, Chu Feng masih berjalan di udara. Pada saat itu dia sudah tiba di awan, dan dia berlari di dalam awan-awan tersebut. Dia seperti naga yang naik turun, dan tanpa akhir melayang-layang. Hahaha, seperti inikah perasaan berjalan di udara? Ini terlalu menyegarkan, ucap Chu Feng dengan gembira. Chu Feng tampak benar-benar sangat gembira. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia terbang ke udara, jika dibandingkan dengan duduk di Whitehead Eagle, sudah jelas itu sedikit lebih baik ketika dia sendiri pergi ke cakrawala seperti yang dia inginkan. Apa itu? Ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja saat meminjam cahaya dari bulan, Chu Feng menemukan puncak gunung, dan puncak gunung itu tidak memasuki awan. Dan juga, di puncak-puncak gunung itu, Chu Feng melihat seberkas cahaya. Samar-samar itu tampak seperti bangunan, dan setelah mendekatinya, memang benar di sana ada sebuah bangunan. Tampaknya, seseorang ada yang tinggal di sana. Chu Feng tidak bisa menghindari rasa terkejutnya, karena ia menemukan bahwa, puncak gunung itu tampak curam secara tidak normal. Puncak itu hanya naik lurus secara sempurna, dan itu seperti tangga menuju surga. Bentuk itu, tinggi itu, tanpa kultivasi tertentu, maka akan sangat sulit untuk mendaki ke tempat itu. Apalagi dengan bangunan yang dibangun di puncak gunung itu. Lagi pula, lembah 100 tikungan adalah tanah terlarang.
Dalam setiap tahunnya, lembah itu hanya akan dibuka selama kurang lebih dari selusin hari. Setelah itu, tidak ada yang diizinkan untuk masuk. Jadi, siapa yang akan membangun bangunan di tempat itu? Ini aneh. Orang macam apa yang akan membangun bangunan di tempat ini? Ini adalah tanah terlarang, lalu apakah benar-benar ada orang yang tinggal di sini untuk waktu yang lama? Atau mungkin saja, itu hanya tempat sementara untuk beristirahat. Akan tetapi, bukankah para tetua dari berbagai sekte tidak mengizinkan siapapun masuk terlalu jauh ke lembah 100 tikungan? Karena ini sudah cukup dalam, jadi biasanya, seharusnya sudah tidak ada orang di sini, pikir Chu Feng. Saat dia melihat bangunan yang dibangun dengan baik di puncak gunung yang jauh, Chu Feng tanpa henti menebak-nebak. Akhirnya, untuk memuaskan rasa penasarannya di dalam hatinya, dia menyembunyikan dirinya di awan, dan memperluas kekuatan spiritualnya hingga ke tingkat ekstrim. Kemudian dia dengan hati-hati maju, dan dia ingin menyelidikinya sampai akhir. Ini adalah, seru Chu Feng dengan terkejut. Tetapi bahkan sebelum mendekati puncak gunung, pupil mata Chu Feng membesar, dan rasa syok muncul di wajahnya yang disertai dengan rasa ingin tahu dalam sekejap. Benar-benar formasi spiritual tersembunyi yang kuat. Kekuatan formasi spiritual ini jauh di atas formasi spiritualku yang berwarna abu-abu, pikir Chu Feng. Chu Feng menemukan formasi spiritual tersembunyi, yang berada di luar puncak gunung itu. Itu adalah mekanisme formasi spiritual. Setelah menyentuhnya, maka tidak ada salahnya jika dilakukan. Tetapi itu akan menarik perhatian orang yang meletakkannya. Itu berarti ada sesuatu di sana. Tuan di tempat ini kemungkinan besar adalah spiritualis dunia. Namun yang paling penting adalah, bahwa dari perasaan formasi spiritual, pemilik formasi spiritual itu jauh di atasnya dalam hal kekuatan. Yang berarti kalau spiritualis dunia yang menyatakan bahwa, pembentukan formasi spiritual ini sangat mungkin bukan spiritualis dunia jubah abu-abu yang sederhana. Akan tetapi, itu adalah formasi spiritual jubah berwarna biru. Tuan di sini tidak diragukan lagi, dia adalah spiritualis dunia jubah biru, si ratu mengucapkan jawaban untuk Chu Feng. Spiritualis dunia jubah biru, mengapa karakter seperti ini ada di sini? Tanya Chu Feng yang tanpa henti terkejut. Di Provinsi Azure, spiritualis dunia terkuat adalah spiritualis dunia dengan jubah abu-abu, dan bahkan hanya ada 2 saja. Jadi, mengapa spiritualis dunia jubah biru muncul di tempat itu? Itu terlalu mengejutkannya. Seberapa kuat spiritualis dunia jubah biru? Mereka adalah karakter besar yang bahkan sangat langka di dalam World Spirit Guild. Chu Feng, cepat pergi. Kamu tidak dapat menyinggung tuan di sini. Cepatlah mundur. Suara si ratu menjadi lebih tegang. Chu Feng tidak ragu sedikit pun setelah mendengar itu. Dia segera berbalik, dan cepat-cepat pergi dari sana. Setelah mendengarkan penjelasan si Raru, baru saat itulah Chu Feng tahu mengapa si ratu tampak begitu gugup. Itu karena, kekuatan spiritualis dunia jubah biru benar-benar melebihi harapannya. Spiritualis dunia jubah biru, mengesampingkan kekuatan spiritual mereka terlebih dahulu, karena berbagai metode formasi spiritual yang mereka pahami, itu benar-benar melampaui spiritualis dunia jubah kelabu. Dalam hal kultivasi bela dirinya saja, itu ada persyaratan yang ketat juga. Menurut apa yang Ratu katakan, kekuatan formasi spiritual berwarna biru itu mengharuskan seseorang, setidaknya dia berada di ranah surga untuk mendapatkannya. Yang juga berarti bahwa tidak hanya spiritualis dunia jubah biru tinggal di bangunan itu, dia juga sekaligus ahli di ranah surga. Ranah surga, itu adalah ranah tertinggi di benua 9 provinsi. Mengapa karakter seperti dia muncul di lembah 100 provinsi Azure? Chu Feng benar-benar tidak bisa mengerti. Tapi dia tahu sesuatu hal. Ada seorang ahli di Valley of Hundred Bends, dan ahli itu bukanlah seseorang yang bisa membuat Chu Feng tersinggung, karena dia benar-benar tidak dapat menanggung akibatnya. Bahkan jika dia tak terkalahkan di depan orang-orang di bawah ranah surga, karena dia mampu melarikan diri dengan keterampilan bela diri yang luar biasanya, yaitu teknik langit imperial.
Di depan ahli ranah surga, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menjauhkan diri dari puncak gunung itu, Chu Feng tidak menggunakan teknik langit kekaisaran lagi. Lagi pula, ada awan terbatas di langit, dan dia tidak bisa selalu mengandalkan awan untuk menyembunyikan dirinya. Jika dia ditemukan oleh seseorang, keributan besar tidak akan terhindarkan. Selain itu, ada bahan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan juga ada bahan obat-obatan asal, dan bahkan ada bahan obat-obatan mendalam. Meskipun Chu Feng tidak bisa menghabisi Gong Luyun, karena Chu Feng sudah datang, maka dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Ada batas waktu untuk perburuan pahlawan, waktunya adalah 18 hari. 18 hari itu tidak dimulai, ketika mereka masuk lebih dalam ke lembah 100 tikungan. Tetapi itu dimulai pada hari ketika lembah 100 dibuka, jadi lebih tepatnya mereka hanya punya 15 hari. Chu Feng akan secara terbuka dipaksa dalam 15 hari. Dia juga ingin merasakan, betapa banyak sumber daya di lembah 100 tikungan ini. Pada biasanya juga, ada banyak beast monster di dalam Valley of Hundred Bands ini. Jadi, Chu Feng tidak keberatan bertukar pukulan dengan beast monster yang mengerikan itu. Wush wush wush. Di lembah yang dalam di lembah 100 tikungan, ada daerah yang tertutup pepohonan. Namun, cabang dan daunnya cukup subur, dan bahkan ada tanaman merambat di mana-mana. Mereka menutupi langit serta menutupi matahari, dan tempat itu sangat sulit untuk berjalan. Namun, ada seseorang tidak terpengaruh sama sekali di area seperti itu. Seperti monyet yang lincah, dia menggunakan cabang-cabang pohon dan tanaman merambat untuk melompat ke sana-sini di udara. Kecepatannya sangat cepat, dan kadang-kadang seseorang hanya bisa melihat bayangannya saja, tetapi tidak bisa melihat penampilannya. Secara alami, orang itu adalah Chu Feng. 10 hari telah berlalu sejak awal perburuan pahlawan, dan dengan metode spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng seperti ikan di air ketika dia berada di lembah 100 tikungan, dan panennya kali ini sangat bagus. Lalu pada hari ini, jika dia haus, dia akan minum mata air. Jika dia lapar, dia akan memanggang daging dan memakannya. Dia tidak peduli dengan bahan obat-obatan spiritual, dan dia hanya peduli dengan bahan obat-obatan asal yang dapat menghentikannya. Dalam 10 hari, dia bahkan menginjak dan membunuh lusinan bahan obat-obatan mendalam yang seperti harta karun. Meskipun mereka hanya bahan obat mendalam berkualitas rendah dan obat mendalam berkualitas menengah, tetapi bagi orang yang normal masih tidak bisa memilih mereka. Lagi pula, bahan obat-obatan mendalam itu sudah memiliki sifat spiritualnya, dan kesulitan untuk menangkapnya sangat tinggi. Hanya Chu Feng, yang merupakan spiritualis dunia jubah abu-abu, yang bisa menangkap mereka begitu mudahnya. Selama dia menemukan mereka, dia akan mendapatkannya. Tidak akan ada ikan yang bisa lolos dari jalannya. Satu bahan obat mendalam berkualitas tinggi, satu binatang mengerikan di tingkat 9 dari ranah asal, dan satu manusia di tingkat 1 dari ranah mendalam. Sepertinya seseorang telah menyerang lebih dulu. Saat Chu Feng berlari melewati hutan, dia bergumam dengan suara rendah. Dia saat ini mengejar bahan obat mendalam berkualitas tinggi. Namun, dengan kekuatan spiritualnya yang tajam, Chu Feng bisa merasakan bahwa tidak hanya ada obat mendalam yang berkualitas tinggi saja, namun ada juga binatang mengerikan dan juga manusia. Tap tap tap. Setelah melewati beberapa pohon, akhirnya Chu Feng mendarat di pohon kering yang tebal dan besar. Chu Feng bisa melihat segalanya, itu saat dia melihat ke bawah dari atas pohon itu. Puluhan meter darinya, pertempuran besar yang menakutkan sedang berlangsung. Pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi 2, dan darah menutupi seluruh area. Tidak ada yang tampak sama sebelum pertempuran, dan itu tampak seperti daerah bencana. Pria muda itu adalah orang yang kuat di tingkat 1 dari ranah mendalam. Adapun beruang monstrous beast besar dan monster pohon anggur, mereka hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah asal. Namun, ketika mereka bekerja bersama, lelaki muda itu semakin dipaksa mundur, dan dia akan jatuh setiap saat.
Itu adalah tubuh asli dari bahan obat mendalam berkualitas tinggi. Itu cukup kuat. Dia bahkan bekerja sama dengan binatang mengerikan untuk menyerang manusia bersama-sama, dan kekuatan pertarungan gabungan dari keduanya, itu sebanding dengan level 1 dari ranah mendalam. Tidak heran, kalau pria Bopeng itu tidak bisa mengalahkan mereka, pikir Chu Feng. Fragmen bertebaran seperti badai hujan, itu saat mereka terbang di sekitar Chu Feng. Namun, mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Dia mengamati segalanya, dan menunggu lelaki Bopeng itu meminta bantuan, karena dia harus minum bahan obat mendalam yang berkualitas tinggi. Karena bahan obat mendalam berkualitas tinggi pertama kali ditemukan oleh laki-laki Bopeng itu, dan kecuali laki-laki muda itu mengambil inisiatif untuk menyerah, barulah Chu Feng bisa membantunya untuk merawat binatang buas serta bahan obat mendalam itu. Laki-laki Bopeng itu mungkin tidak mau memberikan bahan obat yang mendalam kepada Chu Feng. Itu sudah jelas, karena beberapa perselisihan akan terjadi. Setelah mengalami segala macam peristiwa, Chu Feng mulai menahan emosinya. Dia tidak ingin dengan mudah menciptakan musuh, karena yang dia butuhkan adalah teman. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.